Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian terkait anak berkebutuhan khusus atau macam-macam anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu anak tunadaksa atau anak yang mengalami hambatan fisik motorik. Baik ibu-ibu, di sini anak tunadaksa itu mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem tulang, otot, dan juga persendian. Tunadaksa ini berasal dari dua kata ibu-ibu, tuna dan juga daksa. Tuna itu artinya kurang, daksa itu artinya tubuh. Jadi kekurangan pada anggota tubuh. Oke, selanjutnya anak tunadaksa ini seringkali Bu disebut cacat. Iya benar disebut cacat. Akan tetapi kan anak tunadaksa ini cacatnya hanya pada kelainan atau kekurangan pada anggota tubuh, bukan pada inderanya. Selanjutnya, jenis kecacatan pada anak tunadaksa ini dibedakan menjadi 3 ibu-ibu. Tunadaksa taraf ringan, sedang, dan juga berat. Tunadaksa taraf ringan ini biasanya disebabkan karena kelumpuhan, terus karena tangannya buntung atau amputasi seperti itu. Jadi tunadaksa taraf ringan ini kecerdasan anak ini masih normal, belum di bawah normal. Kemudian tunadaksa taraf sedang. Tunadaksa taraf sedang ini dikarenakan karena cacat bawaan seperti cerebral palsy atau kelainan kecerdasan otak taraf ringan, kemudian polio ringan. Selanjutnya yaitu tunadaksa taraf berat. Tunadaksa taraf berat ini dikarenakan karena kerusakan otak atau cerebral palsy karena terjadinya kecacatan yang biasanya disebut dengan idiot. Tahu kan ya ibu-ibu idiot? Nah itu termasuk tunadaksa taraf berat. Kemudian karena kan keberagaman tadi yang saya sebutkan tunadaksa taraf ringan, sedang, dan juga berat, sehingga guru ini perlu untuk memberikan kebutuhan pembelajaran bagi anak dengan menyesuaikan karakteristik anak agar perkembangan pembelajaran dan juga perkembangan anak itu dapat berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, treatment atau terapi yang perlu diberikan oleh orang tua kepada anak tunadaksa ini yang pertama yaitu melakukan terapi okupasi. Apa sih terapi okupasi itu? Terapi okupasi ini dilakukan dengan cara orang tua ini memberikan kesibukan pada anak atau memberikan kegiatan pada anak agar anak ini lupa akan kekurangan yang ada pada dirinya atau kesakitan yang ada pada dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan terapi perilaku. Apa sih terapi perilaku itu? Terapi perilaku ini berkaitan dengan psikolog. Jadi kita membawa anak kita ke psikolog agar diberikan bimbingan psikologis dan juga emosi anak. Sehingga anak ini nantinya dapat lebih percaya diri dan mampu berbaur dengan lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan terapi obat. Nah, terapi obat ini biasanya berkaitan dengan anak cerebral palsy atau anak yang mengalami kelainan kecerdasan otak. Biasanya ini memerlukan penanganan ahli khusus atau dokter, sehingga memerlukan obat-obatan yang memang diperlukan untuk menangani anak cerebral palsy ini. Karena kan anak cerebral palsy ini memang perlu rutin untuk meminum obat, Bu. Anak cerebral palsy ini cenderung kejang-kejang gitu, kejang-kejang sehingga perlu untuk rutin meminum obat. Selanjutnya perkembangan sosial anak tunadaksa ini biasanya itu sulit Bu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anak tunadaksa ini kan memiliki kekurangan ya pada anggota tubuh. Jadi anak ini cenderung atau seringkali merasa malu
dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian, apa sih yang perlu dilakukan guru agar anak tunadaksa ini tidak merasa malu atau percaya diri terhadap dirinya, yaitu dengan cara memberikan pengertian kepada anak-anak normal atau anak-anak yang lain agar mereka itu mau berbaur dengan anak-anak yang memiliki kekurangan, sehingga anak-anak tunadaksa ini merasa diterima dirinya, merasa lebih percaya diri untuk berbaur dengan lingkungannya. Kemudian perkembangan emosi anak tunadaksa ini seringkali tersinggung, mudah marah, pemalu. Kenapa demikian? Karena kan anak tunadaksa ya tadi itu memiliki kekurangan, sehingga merasa dirinya ini, aku itu tidak bisa apa-apa, aku itu apa sih? Gitu. Jadi mereka itu mudah marah, tersinggung, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, next. Yang selanjutnya yaitu anak tunagrahita atau anak yang memiliki hambatan intelektual. Anak tunagrahita ini merupakan anak yang memiliki keterbatasan mental intelektual, Ibu-ibu. Nah, keterbatasan mental intelektual ini seperti anak memiliki kemampuan berkomunikasi secara sosial dan juga emosionalnya ini di bawah rata-rata, Ibu-ibu, sehingga mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, biasanya kalau kita lihat di gambar itu kan wajah anak-anak tunagrahita ini seringkali kita jumpai ya, Ibu-ibu, gak asing gitu wajah-wajahnya, atau sering kita sebut anak yang memiliki 1000 wajah. Nah, seperti itu. Biasanya anak-anak tunagrahita itu seperti itu, Ibu-ibu. Anak tunagrahita ini diklasifikasikan, dapat dikatakan anak tunagrahita apabila yang pertama memiliki keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Kemudian memiliki ketidakmampuan dalam berperilaku atau berbaur dengan lingkungannya. Kemudian anak tunagrahita ini juga diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu tunagrahita ringan, sedang, dan juga berat. Selanjutnya, karakteristik anak tunagrahita. Karakteristik anak tunagrahita ini yang pertama berkaitan dengan kecerdasan. Kecerdasan anak tunagrahita itu kan sangat terbatas ya, Ibu-ibu. Kemudian berkaitan dengan sosialnya anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini dalam pergaulannya itu cenderung tidak bisa berbaur dengan temannya, karena kan mereka merasa, oh aku malu berteman dengan temanku yang normal, seperti itu. Sehingga mereka ini cenderung tidak dapat mengurus dirinya atau memimpin dirinya sendiri. Selanjutnya terkait dengan mental. Mental anak tunagrahita ini cenderung mengalami kesulitan dalam fokus dan juga cenderung pelupa, Ibu-ibu. Nah, penyebab anak tunagrahita ini dikarenakan yang pertama faktor gen atau keturunan. Faktor gen ini dikarenakan faktor yang terjadi sejak hamil atau sebelum kehamilan. Faktor ini bisa diantisipasi dengan cara konsultasi kesehatan sebelum kehamilan yang biasanya dilakukan dengan cara pemeriksaan darah agar dapat terdeteksi adanya beberapa faktor genetik yang nantinya akan berpengaruh pada keturunan. Yang selanjutnya yaitu karena faktor metabolisme atau gizi buruk. Nah, hal ini dapat terjadi saat ibu sedang hamil atau menyusui. Antisipasinya yaitu dengan rajin konsultasi dan juga rajin untuk makan makanan yang bernutrisi. Dan selanjutnya yaitu dikarenakan infeksi dan keracunan. Maksudnya di sini itu terkadang itu terkena penyakit
rubella atau sifilis. Nah, dua penyakit itu ibu-ibu sangat berbahaya dan rentan sekali berpengaruh pada anak yang kita kandung, janin kita. Maka dari itu kan diperlukan pemeriksaan secara berkala. Kita itu perlu ke dokter untuk melakukan pemeriksaan secara berkala ketika hamil agar kita itu tahu nantinya bayi kita itu nanti lahir normal atau bagaimana. Kemudian cara penanganan anak tunagrahita, yang pertama menumbuhkan kepercayaan diri anak. Maksud saya menumbuhkan kepercayaan diri pada orang tua. Kenapa di sini yang pertama saya katakan menumbuhkan kepercayaan diri orang tua, bukan anaknya. Kenapa? Karena orang tua, apabila orang tua ini percaya diri, memiliki anak yang memiliki kekurangan, maka mereka akan mengasuh dan merawat anak mereka dengan baik, sehingga akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Selanjutnya yaitu memberikan lingkungan yang nyaman dan kondusif pada anak. Pemberian lingkungan aman dan nyaman ini dapat memberikan kepercayaan pada anak, kemudian anak ini dapat berkembang semaksimal mungkin dan juga mengembangkan kemampuan anak secara semaksimal mungkin. Orang tua yang memberikan kesempatan anak untuk berkembang dan juga bersosialisasi dengan lingkungannya ini dapat membantu perubahan sikap atau perilaku anak. Kemudian yang terakhir ini mengajak anak untuk melakukan terapi. Next. Yang selanjutnya yaitu anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau tunalaras. Ini sepertinya sering kali kita ketemui di sekolah-sekolah kita ya ibu-ibu. Anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau sering disebut dengan tunalaras. Anak tunalaras ini anak yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial atau bertingkah laku yang menyimpang, tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Anak tunalaras ini terkadang itu sulit untuk diterima di lingkungannya. Maksudnya itu seperti ini Bu-ibu. Terkadang kan anak-anak itu nggak mau bergaul dengan dia karena takut. Ya memang wajar takut karena kan mereka emosinya tidak terkontrol. Kadang kan berperilaku ekstrim. Tidak salah juga mereka takut untuk berteman dengan dia. Nah, faktor penyebab tunalaras yaitu yang pertama faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku anak yang menyimpang. Yang kedua yaitu faktor psikososial. Seperti pengalaman masa kecil anak ini yang tidak beruntung atau kurang beruntung, sehingga ini berpengaruh bagi perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu faktor neurologis atau faktor yang berhubungan dengan otak. Antara lain kelainan otak, hipertiroid, dan juga kelainan saraf. Kemudian cara penanganan pada anak tunalaras ini yaitu yang pertama melakukan terapi medis. Penanganan ini biasanya dilakukan oleh ahli atau dokter dengan cara memberikan obat-obatan. Kemudian yang kedua yaitu terapi nutrisi dan diet. Nah, anak tunalaras ini kan biasanya berkaitan dengan hiperaktif ya ibu-ibu. Anak hiperaktif itu biasanya kan kelebihan gula atau mengonsumsi gula yang manis-manis biasanya juga kan berpengaruh pada keaktifan anak, sehingga di sini perlu untuk orang tua itu perlu untuk memperhatikan nutrisi anak. Dan yang ketiga yaitu memberikan terapi modifikasi perilaku. Terapi modifikasi perilaku ini maksudnya kita ini melakukan pendekatan secara langsung kepada anak agar kita itu memberikan pengajaran perilaku, bagaimana sih cara berinteraksi sosial yang benar, bagaimana sih cara melakukan perawatan diri yang baik. Hal itu akan mengurangi perilaku agresif anak, emosi, dan juga anak ini akan jarang melukai dirinya sendiri. Strategi pembelajaran terhadap anak tunalaras ini yang pertama yaitu membuat anak merasa nyaman di sekolah dan kelas.
yang mana perlu menyesuaikan pembelajaran ini perlu menyesuaikan dengan karakteristik anak. Yang kedua yaitu guru perlu memberikan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan juga menyenangkan. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu anak dengan hambatan lamban belajar atau slow learner. Ini tuh sering kita ketemui di sekolah kita juga ibu-ibu. Slow learner ini beda loh dengan anak malas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena anak slow learner ini sudah berusaha, dirinya itu sudah berusaha untuk belajar, namun kemampuannya ya seperti itu. Kalau anak pemalas kan dia tidak mau mencoba, dia tidak mau belajar. Jadi anak slow learner ini anak dengan lamban belajar, yang mana proses pembelajaran anak ini berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami slow learner diantaranya yang pertama, anak ini kurang perhatian apabila diberikan tugas terkait membaca, menulis oleh gurunya. Anak ini kurang suka gitu diberikan tugas seperti itu. Kemudian anak membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yang ketiga, anak ini banyak mengeluh Bu, tentang kesulitan dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Dan yang keempat yaitu anak sulit mengingat apa yang sudah ia baca. Dan yang selanjutnya yaitu anak ini kurang bisa dalam mengucapkan atau melafalkan isi bacaan. Padahal kan tadi sudah dibaca. Tapi anak ini sudah dibaca sudah dilihat. Tapi anak ini nggak bisa melafalkan apa yang dia lihat itu. Nah, cara penanganannya yaitu guru perlu mengulang materi pembelajaran. Selanjutnya, guru ini perlu memberikan bimbingan atau privat, pembelajaran secara privat. Selanjutnya, guru ini perlu memberikan pembelajaran yang menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pembelajaran secara audiovisual ini lebih berhasil daripada pembelajaran secara verbal, Bu. Kemudian jangan memaksa anak untuk berkompetisi dengan anak yang berkemampuan atau pengetahuannya ini lebih tinggi. Nah, yang terakhir ini penting sekali, Bu. Memberikan dorongan kepada orang tua agar terlibat terhadap pendidikan anaknya di sekolah. Jadi kita itu harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya ini juga perlu mengulang kembali pembelajaran di rumah. Jangan malah membiarkan anaknya, ya udah anakku memang nggak bisa. Sehingga orang tuanya ini nggak ada usaha seperti mengajarkan anaknya atau mengeleskan anaknya seperti itu. Jadi komunikasi dua arah itu penting, Bu, antara orang tua dan juga guru. Sepertinya cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terkait kesimpulan akan disampaikan oleh Bu Yanti. Terima kasih.